Ya, saya lanjutkan. Tadi saudara mengatakan bahwa Facebook itu tidak masuk dalam bukti surat, tapi dia masuk dalam bukti petunjuk. Kalau yang kemudian Facebook masuk adalah masuk dalam bukti petunjuk, maka saudara ahli, saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2. Untuk mempermudah ahli menjawabnya, maka saya akan sedikit membacakan. 188 ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jadi hanya 3 dasar, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan surat. Hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Kemudian ahli tadi menyatakan bahwa Facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk. Bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya menjelaskan bahwa akun Facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk. 184 ayat 1 KUHP. Itu berbeda. Maknanya sangat berbeda. Saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu, alat bukti petunjuk di dalam 184 1 KUHP, huruf huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya. Tidak dalam dalam tahapan penyidikan. Jadi penyidik itu tidak bisa mengumpulkan petunjuk ya. Kan karena yang ini terjadi betul. Di persidangan. Betul, terjadi di persidangan dalam perkara pokoknya yang tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu saya tadi menyampaikan seperti itu. Tidak bisa ya. Jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan alat bukti petunjuk. Ketika sudah di persidangan. Ketika sudah di persidangan, baru makanya tadi kan yang berkaitan dengan substansi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, yang kemudian ada di dalam pertimbangannya yang menyebut adresat DPO dan seterusnya itu sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mencari dan menemukan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat buktinya 184 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C. 2 dari situ diambil dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Demikian jawaban saya yang mulia. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertanyaan saya, apakah putusan pengadilan dapat dikualifikasi sebagai bukti surat? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya tegaskan kalau saudara mencermati jawaban saya sudah berkali-kali menjawab itu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Dalam putusan pengadilan, kekuatan pembuktiannya itu apakah terdapat pada amarnya atau pada pertimbangannya? Bisa saudara ahli jelaskan? Mohon izin yang mulia, saya boleh bertanya yang mulia kepada pemohon, apakah ini dalam kaitannya dengan putusan dalam pra peradilan atau putusan dalam perkara pokok? Silakan dijawab. Ya. Berkaitan dari pertanyaan termohon yang kemudian dijadikan berarti ini adalah putusan dari perkara pokok terhadap 8 orang terpidana yang kemudian juga dijadikan sebagai bukti surat di dalam persidangan pra peradilan ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah kekuatan putusan tersebut berada dalam pertimbangannya atau berada pada amarnya? Demikian, saudara. Mohon izin yang mulia. Jadi di dalam amar putusan itu kan jelas dalam perkara pokoknya yang dijadikan sebagai dasar, tapi dijadikan sebagai bukti, ya, bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Itu salah satu alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Nah, terkait dengan proses yang ada di pra peradilan ini fokusnya adalah berkaitan dengan aspek formilnya, tidak menguji berkaitan dengan soal masalah material dari alat bukti tersebut. Yang tadi sudah saya
tegaskan dan sampaikan jawaban saya berkali-kali ya, ketika Yang Mulia juga tadi menegaskan kembali. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Kami paham benar bahwa pra-peradilan ini menguji terhadap formilnya. Kami paham, ahli. Tapi yang kemudian kami ingin mengukur di sini adalah setiap bukti-bukti yang ada. Kira-kira demikian. Kemudian, tadi saudara ahli mengatakan, itu adalah bagian dari bukti surat. Pertanyaan saya terhadap bukti surat tersebut, saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika bukti surat tersebut katakanlah bernama Sipulan bin Setiawan selaku Sipulan bin Setiawan, salah satu namanya. Kemudian dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, putusan itu menegaskan atas nama Sipulan bin Perong. Apakah putusan Sipulan bin Perong bisa dipergunakan untuk Sipulan bin Setiawan? Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya tegaskan juga berkali-kali bahwa putusan yang menyebut adresat nama Sipulan bin Perong tadi, yaitu dijadikan sebagai petunjuk oleh siapa? Oleh penyidik. Ya, petunjuk oleh penyidik, dan karena itulah maka penyidik kemudian mencari siapa sebenarnya yang disebut dalam putusan itu. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Kesimpulan ahli seperti itu. Maksud saya begini, ini belum ketemu. Maksud saya, apakah putusan Sipulan bin Perong itu bisa dijadikan bukti terhadap orang lain? Sipulan bin Setiawan, bolehkah seperti itu? Itu yang saya maksud. Bisa menjawab ahli. Jadi mohon izin Yang Mulia, saya kembali ke apa yang tadi saya sampaikan, bahwa intinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu adalah merupakan salah satu alat bukti, yaitu surat. Bahwa di dalam isi putusan itu yang menyebut adresat nama tadi itu, maka itu dijadikan sebagai petunjuk. Tapi dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya, maka penyidik harus mencari minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan tadi. 2 dari 3 yang tadi saya sebutkan. Demikian Yang Mulia. Setelah dari isi itu bukan berarti berhenti, tapi harus mencari. Betul, oke. Saya setuju. Saya lanjutin, saudara ahli. Berkaitan dengan pertanyaan pihak termohon yang menyangkut garasi, saya mencontohkan lagi, gerasi Sipulan bin Perong. Kemudian diajukan lagi ijazah, rapor, KTP Sipulan bin Setiawan. Kalau saudara ahli menilai terhadap bukti surat, apakah kedua bukti surat ini terjadi persesuaian? Bisa ahli menilai. Mohon izin, saya tidak bisa menilai Yang Mulia. Saya hanya bisa menyampaikan saja bahwa yang penting adalah penyidik tugasnya mencari minimal 2 alat bukti. Salah satunya alat buktinya adalah bukti surat. Suratnya apa? Tentu ada kualifikasinya sebagaimana dimaksud 187 KUHP tadi. Demikian Yang Mulia. Oke, saya masuk lagi, saudara ahli. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa yang dinilai adalah kuantitatifnya, bukan secara kualitasnya. Artinya, apakah bukti surat milik orang lain, atau di sini bisa saja dalam serangkaian tindakan penyidikan, bisa saja ketika akan mentersangkakan katakanlah si A atau mentersangkakan Sipulan bin Setiawan menggunakan bukti surat orang lain. Katakanlah bukti surat Sipulan bin Perong.
Ini kan tidak ada kaitannya. Makanya saya mengukur bahwa terhadap bukti yang diajukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dialah harus memiliki kualitas. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah dapat bukti surat milik orang lain digunakan untuk orang lain menetapkan sebagai tersangka? Apakah bisa seperti itu? Sudah dijawab, isinya hanya sekedar petunjuk. Betul yang mulia. Isinya, Betul. penyidik harus mencari 2 alat bukti. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Kemudian berkaitan dengan penetapan DPO. Yang saya pahami, saudara ahli, penetapan DPO itu bukanlah hal yang mudah. Bisa saudara ahli, karena tadi saudara ahli itu hanya, kalau saya lihat saudara ahli sudah menjelaskan hanya bagian-bagian umumnya saja. Maksud saya, bisa saudara ahli lebih menjelaskan syarat-syarat dan bagaimana tata cara menentukan DPO. Kemudian apakah, karena tadi saudara ahli juga menyampaikan bahwa DPO itu ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kan seperti itu yang saudara ahli sampaikan. Maksud saya, coba saudara ahli menjelaskan secara terperinci syarat-syarat, tata cara, mekanisme dalam penentuan daftar pencarian orang. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya tidak akan menjelaskan secara teknis karena ini menjadi kewenangan sepenuhnya menjadi penyidik. Jadi penyidik kan mempunyai hak subjektif yang tadi saya sampaikan berdasarkan kewenangannya, yaitu untuk melakukan satu serangkaian tindakan-tindakan. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan tadi di dalam putusan yang tadi sudah berkekuatan hukum tetap tadi, itu yang menyebut adresa tersebut ya, ketika saya ditanya oleh yang mulia tadi, saya sampaikan bahwa penyidik terkait dengan soal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tadi menindaklanjuti putusan tersebut, kemudian dijadikan sebagai petunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk mencari dan menemukan alat bukti. Saya kira demikian yang mulia. Yang bisa dijawab oleh ahli hanya seperti itu. Ya, walaupun sangat, saya coba memuaskan diri dengan jawabannya. Oke, saya maju lagi kepada penyitaan. Penyitaan itu berdasarkan KUHP, saudara ahli, diatur di pasal berapa? Mohon izin yang mulia. Pasal 39 silakan saudara baca, di dalam pasal 39 ada objek yang bisa dijadikan sebagai yang disita dalam tindakan-tindakan yang diberikan kewenangannya oleh penyidik. Silakan saudara baca di dalam pasal 39 ayat 1 KUHP. Oh. Yang dapat dikenakan penyitaan ya. Yang dapat dikenakan penyitaan. Kalau pertanyaan saya itu kan penyitaan. Maksud saya begini, saudara. Apakah diperkenankan oleh hukum ketika seorang penyidik datang ke rumah seseorang kemudian menyita barang benda bergerak seseorang tanpa diberikan surat atau berita acara dan tanpa ada surat izin dari ketua pengadilan? Apakah penyitaan seperti ini dapat dikualifikasi adalah penyitaan yang ilegal dan bertentangan oleh hukum atau tidak? Bagaimana tanggapan Anda? Pertanyaannya adalah sita yang sah itu yang seperti apa? Yang sah, baik untuk penyidik dan untuk yang disita. Ya, baik, mohon izin yang mulia. Jadi secara ringkasnya yang mulia, bahwa penyitaan sah itu terkait dengan objek yang ada di pasal 39 tadi. Kemudian soal prosedurnya secara singkat juga tidak saya sampaikan secara detail. Prinsipnya ada 2 yang mulia. Penyidik dalam melakukan satu penyitaan terhadap objek-objek atau benda yang memenuhi kualifikasi pasal 39 tadi, itu bisa dilakukan terlebih dahulu ketika ada hal-hal yang sangat mendesak
ya itu bisa dilakukan, baru kemudian penyidik bisa menyampaikan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Ada juga yang kemudian memohonkan penetapan pengadilan dulu terkait dengan soal untuk objek-objek yang mau disita itu. Nah itu secara singkat seperti itu Yang Mulia, prinsipnya seperti itu. Itu bersifat imperatif ya? Iya Yang Mulia. Izin atau persetujuan? Iya Yang Mulia. Kalau tidak ada izin atau persetujuan tidak sah? Ya tidak sah, prinsipnya itu. Oke, kalau tidak sah saudara ahli, maka apa resiko hukum terhadap serangkaian tindakan penyitaan ini? Ya penyitaannya tidak sah Bapak. Penyitaannya tidak sah? Iya. Oke. Kemudian, saudara ahli saya ingin menanyakan bahwa khusus untuk keterangan ahli di dalam sidang pengadilan, apakah Yang Mulia Majelis Hakim itu memiliki kewajiban atau yang untuk mempertimbangkan keterangan ahli atau tidak? Mohon izin Yang Mulia, sebelum saya menjawabnya, ini untuk perkara pra peradilan dan atau untuk perkara yang pokok dua-duanya? Untuk perkara umum, saudara. Keterangan ahli di persidangan, oh, baik pra peradilan maupun perkara pokok. Baik. Apakah keterangan ahli itu mengikat, wajib diikuti atau tidak? Iya, seperti itu. Keterangan ahli tidak wajib diikuti karena ini sepenuhnya menjadi kewenangan penilaian majelis hakim. Baik majelis hakim tidak hanya menilai alat bukti keterangan ahli, tapi juga menilai alat bukti yang lainnya juga. Demikian Yang Mulia. Oke, dilanjutkan Yang Mulia. Dengan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Izin yang saudara ahli, saya simak keterangan ahli dari termohon tadi, ada dua hal yang penting. Pertama, prosedur penetapan DPO. Kedua, penetapan tersangka. Saat ditanya oleh Yang Mulia Hakim, ahli tadi menjelaskan bahwa untuk menetapkan DPO itu statusnya harus tersangka terlebih dahulu dan harus dipanggil terlebih dahulu 2 kali. Jika dipanggil tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, baru ditetapkan DPO. Pertanyaannya, jika seseorang belum ditetapkan tersangka dan belum pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka, penetapan DPO-nya apakah sah atau tidak, saudara ahli? Mohon izin Yang Mulia, saya tidak pernah menyampaikan soal penetapan DPO. Yang saya sampaikan adalah penetapan tersangka. Bahwa menyebut DPO itu ketika Yang Mulia tadi menyampaikan dan menanyakan kepada saya, ada putusan pengadilan yang menyebut si A sebagai DPO. Nah itu sudah saya jelaskan Yang Mulia berkaitan dengan itu. Jadi mohon untuk dikoreksi, apa yang saudara tanyakan kepada saya bukan penetapan DPO, tapi penetapan tersangka. Saya kira demikian jawaban saya Yang Mulia. Kalau prosedur DPO, prosedur DPO-nya? Mohon izin tadi sudah saya jelaskan ketika rekan saudara bertanya kepada saya Yang. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kemudian tadi ahli menjelaskan bahwa untuk menetapkan tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014, pada intinya dalam menetapkan tersangka, selain harus ada minimal 2 alat bukti, yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Pertanyaannya, jika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak tertangkap tangan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, apakah sah penetapan tersangkanya? Silakan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Di dalam putusan MK tersebut tidak ada satu amar putusan yang menyatakan bahwa amar putusan yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Bahwa di dalam putusan MK 21 2014 itu ya objeknya adalah berkaitan dengan perluasan
penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan. Jadi di dalam menetapkan tersangka itu, saya bisa memaknai bahwa berdasarkan baik itu putusan MK maupun norma-norma yang ada dalam pasal 1 angka 26, pasal 17 dan seterusnya pasal 21, bahwa dalam penetapan tersangka itu harus mendasarkan pada minimal 2 alat bukti. Selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangka adalah sah secara hukum. Demikian Yang Mulia. Baik, dilanjutkan, mohon izin Yang Mulia. Jadi sedikit mengingatkan, namanya mungkin kan manusia pasti ada lupa atau ingat. Saudara ahli di halaman 98 putusan nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 yang kami jadikan juga bukti. Sedikit saya sebutkan di pasal 98 pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kutipannya berikut. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Sementara tadi disampaikan tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya. Apakah keterangan tersebut dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita anggap sebagai sebagai landasan hukum atau undang-undang? Pendapat ahli apakah tetap dengan pendapat tadi atau berubah? Saya tetap Yang Mulia, pendapat saya demikian. Oke, itu pendapat ahli tidak bisa kita paksakan. Iya. Tidak suka atau tidak. Iya betul. Makanya kami mengingatkan dulu ada. Iya. Tidak bisa. Siap. Kalau menurut yang bersangkutan kita nggak bisa. Siap. Oke. Terima kasih. Dilanjutkan ke pertanyaan yang lain ya. Jadi disampaikan oleh ahli tadi bahwa dengan barang bukti. Mohon izin Yang Mulia. Jadi kalau alat bukti itu kan 184 dan 1 KUHP. Barang bukti itu barang-barang atau benda yang ada kaitannya dengan satu tindak pidana. Barang buktinya bisa macam-macam. Surat barang bukti tidak, barang bukti, tapi surat bisa juga dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Itu barang bukti. Benda-benda yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan tindak pidana atau alat, itu juga barang bukti dan seterusnya. Saya kira berbeda maknanya berkaitan dengan alat bukti dan barang bukti. Demikian Yang Mulia. Baik, berarti apakah alat bukti tersebut harus disertai dengan barang bukti atau hanya cukup alat bukti saja? Ini kalau dalam pelimpahan perkara barang bukti aja, kedua barang buktinya tidak ditemukan, apakah bisa atau harus dicari? Ya, mohon izin Yang Mulia. Tentu kan ini teknis di administrasi kaitannya dengan penyidikan Yang Mulia. Itu menjadi domainnya penyidik untuk itu. Tapi dari apa yang tadi kami atau saya sampaikan di dalam forum sidang Yang Mulia ini adalah berkaitan dengan alat bukti yang dijadikan sebagai alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Ya, alat bukti ya. Baik. Kembali kami mengupas tentang barang bukti. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP, terdapat 2 jenis barang bukti. 1, benda yang berwujud yang berupa A. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk
melakukannya. Jadi di dalam pasal 39 KUHP. Pertanyaannya. Ya sebentar. Dalam pra-peradilan. Ya, yang mulia. Perlu nggak sih barang bukti? Tidak perlu yang mulia. Ya. Kalau dalam pra-peradilan tidak perlu barang bukti. Tidak perlu yang mulia. Itu nanti dalam perkara pokoknya yang mulia. Lanjut. Berarti lebih ke alat bukti yang lebih diutamakan daripada barang bukti yang dipergunakan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana, begitu? Ya, dalam pra-peradilan menurut ahli seperti Menurut ahli begitu? Ya. Tadi saya sudah sampaikan dan tekan berkali-kali yang mulia, kan persoalan inti dalam peradilan ini adalah berkaitan dengan penetapan tersangka. Kalau berkaitan dengan soal penetapan tersangka, maka apa yang dijadikan dasar yaitu alat bukti. Demikian ya. Ya, seperti itu ahli. Yang lain, pertanyaan yang lain. Satu lagi yang mulia, dalam penetapan DPO yang telah diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki ciri-ciri yang sudah dijelaskan dalam putusan. Pertanyaannya, boleh atau tidak dirubah ciri-ciri tersebut dalam penetapan DPO pihak kepolisian? Padahal ciri-ciri tersebut sudah ada dalam putusan pengadilan. Mohon izin yang mulia, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyebutan adresat itu dijadikan sebagai petunjuk bagi penyidik. Tugas penyidik adalah menindaklanjuti petunjuk tersebut yang ada dalam putusan pengadilan. Mungkin ahli, pertanyaan kami itu, boleh atau tidak ciri-ciri DPO yang termuat di dalam putusan dirubah oleh penyidik tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam putusan, boleh atau tidak? Bisa menjawab ahli? Saya tidak menjawab berkaitan dengan hal itu yang mulia. Baik, terima kasih, cukup yang mulia. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Jadi yang tadi saya sampaikan terakhir yang mulia. Saya yang mulia. Izin yang mulia. Yang tadi saya jawab terakhir itu saya tidak menjawab. Bukan berarti saya tidak bisa menjawab. Itu berbeda. Demikian yang. Kami paham. Mohon izin yang mulia, dalam putusan yang kami ajukan tiga terpidana tidak ada ciri-ciri yang dituliskan sebagaimana putusan. Ya, kita nanti itu aja di kesimpulan, nggak kita perdebatan ini. Ya, silakan lanjutkan kalau ada lagi. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya hanya menyimak tadi keterangan ahli bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi maaf, jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Yang beliau ulang lagi aja lah. Kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa, kadang-kadang kita. Silakan. Ya. Nah. Baik yang mulia, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya, kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu peristiwa pidana. Jangan berisiknya, ini suaranya feedback. Lanjutkan ahli, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi yang ingin saya sampaikan yang mulia, ketika ada satu proses peristiwa pidana atau tindak pidana, tadi mulai dari bahwa tindak pidananya itu bisa saja didahului dengan adanya satu laporan atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana yang kemudian ada kaitannya dengan satu
peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya, karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu delneming atau penyertaan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus. Nah, dalam hal yang disampaikan oleh baik itu oleh Yang Mulia, oleh pemohon maupun oleh pemohon tadi, ada putusan pengadilan yang menyangkut adresat DPO tadi. Maka yang saya sampaikan, kalau ada hal yang seperti ini, penyidik kemudian adresat yang ada dalam putusan pengadilan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk menindaklanjutinya dalam proses itu. Pemanggilannya ya tergantung dari penyidik. Penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik. Karena penyidik tentu mempunyai satu pertimbangan tersendiri. Saya tidak tahu penyidik, kan begitu. Yang paling penting tugas utama penyidik itu adalah mencari, menemukan alat buktinya itu tadi. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Yang ingin saya tanyakan, sah tidak penetapan tersangkanya seperti itu ahli? Kalau tidak ada pemanggilan atas dasar adanya laporan. Baik, mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan apa yang ada di dalam KUHP dan juga putusan MK itu selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangkanya adalah sah secara hukum. Demikian Yang Mulia. Ya, itu pendapat ahli ya. Iya. Oke, satu lagi. Ini kan tadi ahli mengatakan bahwa DPO sebagai petunjuk. DPO dinyatakan tanggal 15 September 2016. Dasarnya untuk ditetapkan DPO itu harus ada penetapan tersangka. Tapi penetapan tersangka ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2024. Apakah ini atau tidak? Menurut pendapat ahli bagaimana? Mohon izin Yang Mulia, selama penetapan seorang tersangka tadi mendasarkan minimal 2 alat bukti, maka sah secara hukum. Ya, menurut ahli seperti itu. Ada lagi? Izin melanjutkan, Yang Mulia. Ahli, tadi ahli menyampaikan sesuai dengan pertanyaan termohon bahwa ijazah, KTP, KK, dan data diri lain itu termasuk bukti petunjuk. Nah, apakah bukti petunjuk yang berupa surat ini berlaku untuk seluruh tindak pidana atau hanya berlaku untuk tindak pidana yang berupa pemalsuan dokumen? Mohon izin Yang Mulia, tadi ijazah, KTP dan seterusnya saya menyampaikan adalah alat bukti surat Yang Mulia. Pasal 187 huruf B-nya, bukan petunjuk. Demikian Yang Mulia. Oke, saya rubah pertanyaannya. KTP, ijazah, dan alat data diri lainnya tadi disampaikan sebagai alat bukti surat. Pertanyaan saya, apakah alat bukti surat itu digunakan untuk tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya, misalkan pembunuhan? Baik, mohon izin Yang Mulia, semua jenis tindak pidana bisa digunakan selama itu memenuhi kualifikasi alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam 187. Demikian Yang Mulia. Menurut ahli seperti itu. Boleh saya lanjutkan ini ya. Apakah ijazah bersesuaian dengan alat bukti yang digunakan dalam tindak kriminal pembunuhan? Ijazah, saya tanya ijazah. Dengan kartu keluarga lah ditambah sama saya. Bersesuaian tidak dengan tindak pidana pembunuhan? Izin Yang Mulia, tadi juga sudah sampaikan Yang Mulia, kan tadi saudara bertanya kepada saya bahwa apakah ijazah, KK, dan lain itu sebagai alat bukti surat. Saya jawab, jawaban saya adalah ya, berdasarkan 187 alat bukti surat. Untuk menentukan terkait dengan alat bukti apa saja berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka surat-surat yang memenuhi kualifikasi 187 itu bisa dijadikan sebagai
salah satu jenis alat bukti surat sebagaimana 184 ayat 1 huruf C KUHP. Demikian. Terkait dengan apakah itu ada keterkaitannya, bersesuaian atau tidak, nanti kita uji di persidangan. Betul yang mulia. Yang menilai bukan, tapi yang menilai adalah betul yang mulia. Betul. Baik. Tetap di persidangan. Baik, yang mulia, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya. Ahli, demi kepentingan penegakan hukum, bolehkah aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, melawan putusan hakim yang sudah ingkrah dengan cara merubah putusan tersebut? Boleh tidak? Mohon izin yang mulia, saya ingin memberikan satu jawaban, namun tidak secara spesifik menjawab pertanyaan saudara tadi. Forum sidang peradilan ini adalah untuk menguji itu, untuk menguji apakah kemudian patut dikoreksi terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik. Saudara sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil yang saudara sampaikan. Termohon sebagai pihak termohon juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan adalah benar secara hukum. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya. Jawabannya seperti itu. Ya, baik, secara spesifik saya bertanya lagi yang mulia, mohon izin. Kita ambil contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, bahwa di sana diputuskan ada 3 nama DPO yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian juga. Nah, tetapi kemudian ada tersangka yang ditangkap tidak berdasarkan daftar putusan hakim tersebut, di mana di dalamnya ada 3 nama DPO. Bolehkah penyidik atau polisi bertindak seperti itu? Apakah sudah tetap dengan pendapat yang tadi atau ada yang mau ditambahkan? Terakomodir dengan apa yang disampaikan oleh yang saya jawab tadi ketika yang mulia menegaskan kembali bahwa yang menilai nanti mengenai soal bukti tadi adalah yang mulia atau majelis hakim di persidangan. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya minta di sini ahli kan sudah disumpah tadi ya. Ahli katakan sesuai dengan keahlian ahli. Jangan ahli yang diajak oleh pihak termohon. Jadi ahli. Ya nanti dulu. Itu mohon izin yang mulia. Itu sudah menuduh. Bahaya ini. Ini bahaya. Kedua-duanya diam. Kedua-duanya diam dulu. Siap. Ahli tahu makna dari sumpah? Tahu yang mulia. Apa ininya singkat dari sumpah? Ya tentu ada konsekuensi hukumnya yang mulia. Harus apa kalau udah disumpah? Harus sesuai dengan apa yang keahlian saya menyampaikan dengan kompetensinya saya. Siap. Kalau sudah dengarkan. Saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini Sanggong Suturupoi. Peggy Perong itu masuk di dalam DPO. Mohon izin untuk masuk materi, Pak. Ini bukan materi, ini ada hubungan sama klien kami. Pertanyaannya di mana? Siap, ini mohon izin tidak bisa kami langsung dipotong setiap saya berbicara dipotong. Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Mohon izin yang mulia, saya teruskan yang mulia ya. Minta yang mulia bijaksana sekali di sini, tidak boleh setiap saya bicara langsung dipotong. Ya, saudara ahli, di dalam DPO dikatakan saudara Peggy Perong terlibat di dalam pembunuhan. Oke? Yang saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik itu Peggy Perong dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan? Bagaimana ahli? Mohon izin yang mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat bukti nanti yang mulia yang akan menilai.
bahwa apakah alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan masing-masing. Demikian Yang Mulia. Oke. Saudara ahli, yang saya tanya pada ahli, sesuai yang membuat ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangka orang tersebut harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya jawab Yang Mulia. Jangan, mohon izin. Sebentar Pak. Bebas, ahli bebas sebentar. ya. Bisa kita Izinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat dan saya dari awal sampai akhir insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan mendasarkan dua alat bukti. Itu saja jawaban saya Yang Mulia. Seperti itu kita tidak bisa memaksa. Oke, saya mengerti. Harus dua alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut tidak harus dilengkapi dengan barang bukti yang berhubungan sama perkara tersebut? Contoh, saya contohkan sama ahli. Oke, alat buktinya ijazah sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, alat buktinya berupa apa? Yang penting sama memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C. Dua dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya bertanya lagi, saudara. Mohon izin yang mulia ya, saudara ahli. Jadi gini ahli, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang dituduhkan pasal 340 pembunuhan berencana yang menggunakan alat buktinya hanya keterangan saksi dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP dan KK tanpa dilengkapi dengan barang bukti dalam kasus tersebut. Jawab apa adanya. Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, insya Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Dalam forum pra-peradilan ini, ya, forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah. Ya, ahli tetap seperti itu. Iya, di sini ada hubungannya. Ya, makanya di sini ada hubungan perkara ini sama setidaknya klien kami dijadikan tersangka. Ya, masalahnya jawabannya kali pertanyaan seperti itu juga jawabannya kan sama. Tetap kita Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya terus aja sebab saya terus. Oke. Siap Yang Mulia. Siap Mulia. Sampai sore aku seperti itu. Hah? Dengan yang lain. Izin bertanya Yang Mulia. Ahli tadi menerangkan dalam pra-peradilan dasarnya adalah dalam ruang lingkup formil saja. Bagaimana jika faktanya berkas perkara yang telah diserahkan penyidik ke kejaksaan dikembalikan dalam artian P18 dengan catatan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material. Ya, pengembalian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dari ke kejaksaan dan dikembalikan ke penyidik. Ya. Ada kaitannya dengan pra-peradilan? Mohon izin, tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan Yang Mulia. Yang mana Pak? Yang iya. Mohon izin Yang Mulia. Dikembalikan atau tidak dikembalikan? Dikembalikan atau tidak dikembalikan itu menjadi kewenangan dari jaksa, ya kan? Itu tidak termasuk dalam objek peradilan. Kalau objek ya, dikembalikan, ya, gini, simpelnya mau dikembalikan atau tidak dikembalikan pengaruh nggak kepada pra peradilan? Tidak ada pengaruhnya Yang Mulia. Pengaruhnya itu aja. Mohon maaf, Yang Mulia, kami berdiri. Biar kelihatan. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke,
Kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama. Dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan. Karena sesuai perintah daripada tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli. Ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini? Supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian bincangkan. Ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin Yang Mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik. Saya bukan penyidik. Jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih Yang Mulia. Bapak itu kan ahli pidana. Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli? Mohon izin ya, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang saya lanjutkan Pak ahli. Saudara perkara pokok. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal 2. Meragukan keahlianmu kalau begini. Izin Yang Mulia. Bentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya. Suka atau tidak suka silakan dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan kalau ada kita. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami tim pemohon kepada Yang Mulia, mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan. Mohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal sudah disebut. Jadi gini. jelas semuanya. Mohon izin Yang Mulia. Sudah, ini ahli ini udah paham tentang main dari persidangan. Ya. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang mau ahli yang kemarin dianggap tidak kompeten, ini poinnya ini, meragukan ini atau saling bertentangan, silakan uangkan. Itu yang akan kita. Baik Yang Mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi yang kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, kan gitu. Ini masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, ahli tadi mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah DPO sebagai petunjuk. Peggy Setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon
berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini. Apakah penetapan tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sah atau tidak? Jadi Yang Mulia, saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti, Bapak. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Demikian Yang Mulia. Ahli, harusnya dijawab tadi, tidak sah. Sudah pertanyaan yang lain, kalau akan jawab. Pak Ahli, kami tanya satu lagi. Apakah keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung bersama mereka dan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan yang sekarang ini surat penetapan tersangka melakukan penangkapan penahanan, apa itu dapat dikatakan sah atau tidak? Mohon izin Yang Mulia. Tadi sudah sampaikan bahwa dalam penetapan tersangka ini berkaitan dengan soal aspek formilnya saja. Aspek formilnya saja. Dalam pasal 2 ayat 2 Perma 4 2016 itu ketika sudah ada minimal 2 alat bukti maka sah secara hukum. Demikian jawaban saya Yang Mulia. Itu minimal ada 2 alat bukti aja. Itu. Masih ada atau sudah cukup? Silakan tanyakan hal-hal yang terkait dengan formal, karena ahli akan menjawabnya yang formal. Mohon izin Yang Mulia, kami kira saudara ahli agar objektif, semoga harapan kami seperti itu. Silakan lanjut pertanyaan. Pertanyaan saya, sepengetahuan saya, putusan hakim itu, putusan majelis hakim itu harus dianggap benar. Di dalam putusan hakim tersebut terdapat ataupun tertuang 3 DPO yang mana pada hari ini kita ketahui bersama 2 DPO itu dinyatakan fiktif. Pertanyaannya, apakah yang menghilangkan 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu melakukan obstruction of justice? Mohon untuk dijawab ahli. Ahli itu terkait dengan pra-peradilan atau enggak? Itu tidak masuk dalam lingkup pra-peradilan Yang Mulia. Menurut ahli seperti itu. Yang saudara tanyakan tidak masuk dalam lingkup pra-peradilan. Mohon ahli untuk menjawab secara ataupun perspektif menurut hukum pidana maupun hukum acara pidana sesuai dengan keahlian ahli. Mohon izin Yang Mulia, saya sudah menjawab dan saya sampaikan, saya hadir di sini, saya independen, saya tadi juga disumpah, saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang saya pahami di dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada dalam teori-teori atau asas-asas tadi sudah saya sampaikan secara tegas. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun hadir dalam ruangan sidang Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak merasa menuduh ahli seperti itu. Jadi mohon ahli tidak berasumsi seperti itu. Sudah. Jangan di. Sebentar. Tadi jawabannya sudah seperti itu. Pokoknya, makanya kalau saya itu biasanya kalau bertanya, saya bertanya misalnya ke ahli. Kadang-kadang saya tahu apa yang saya tanyakan itu dan saya tahu jawabannya. Tiba-tiba tidak cocok dengan apa yang di hati saya. Saya tidak salah itu ahli. Enggak, biarkan. Kalau saya mengatakan salah itu berarti saya berpihak. Enggak. Kalau Baik. kita salah, tandai kesalahannya. Ini salah nih, poin ini, tandai, diulas oleh saudara. Baik, cukup Yang Mulia, terima kasih banyak. Lanjutin Yang Mulia. Dari persidangan ini, saya juga menangkap bahwa jawaban-jawaban ahli, tentunya jawaban pertanyaan saya tidak akan ulangin. Jawaban ahli juga selalu menegaskan, hanya ini bentuk penegasan. Jawaban selalu menegaskan bahwa dalam tahap penyidikan yang penting terpenuhi 2 alat bukti, maka sah orang
sebagai tersangka. Kalau yang kemudian hanya sebatas seperti itu saja, maka saya menilai bahwa gampang sekali menetapkan orang sebagai tersangka dan siapapun saja walaupun bukti itu tidak relevan. Apakah demikian, saudara ahli? Mohon pendapatnya. Saya tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan. Jadi pada prinsipnya dalam penetapan tersangka tadi bahwa dasarnya untuk menetapkan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga putusan MK adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berdasarkan 2 alat bukti. Kalau begitu gampang sekali polisi menetapkan orang tersangka walaupun bukan bukti yang berkaitan pun diajukan bisa ditetapkan orang sebagai tersangka, ahli. Apa tetap pendapat saudara seperti itu? Tetap dengan keterangan dari awal 2 alat bukti. Ya sudahlah. Oke. Saudara ahli, saya mau bertanya, dalam hukum acara pidana kita mengenal penyelidikan dan penyidikan. Coba saudara ahli menjelaskan kepada kita hakikat dari penyelidikan dan penyidikan. Mohon izin yang mulia, izin saya menjawab lagi yang mulia. Jadi bahwa tadi saya sampaikan penyelidikan itu hakikatnya untuk memastikan suatu peristiwa hukum ini adalah peristiwa pidana. Penyidikan ini hakikatnya adalah satu untuk mencari dan menemukan alat bukti. 2, dengan minimal 2 alat bukti tadi maka dijadikan sebagai dasar untuk penetapan tersangkanya. Itu yang mulia jawaban saya. Oke, dari penjelasan hal terkait hakikat dari suatu proses penyidikan, saya minta ahli menjelaskan apa saja yang perlu dan wajib dilakukan oleh seorang penyelidik. Mohon izin yang mulia, ini saya kira teknis sekali yang mulia. Tapi pada prinsipnya Bapak, tentu penyelidik melakukan satu tindakan-tindakan dalam rangka memastikan peristiwa pidana itu dia mempunyai kewenangan-kewenangan dan kemudian mendasarkan pada bukti permulaan. Bukti permulaan itulah yang kemudian memastikan bahwa ini adalah satu peristiwa pidana. Selanjutnya juga sama dengan dalam tahapan penyidikan, dia punya kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku. Secara umum demikian yang. Terima kasih. Dalam mencari atau menemukan atau mengungkapkan suatu peristiwa pidana, yaitu pada tahap penyelidikan, apakah seorang penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat atau termohon wajib melakukan pemanggilan secara tertulis ataupun via WhatsApp ataupun via telepon seluler? Tergantung dari jenis tindak pidananya yang mulia. Tergantung dari jenis tindak pidananya dan secara teknis ini kan penyidik mempunyai satu domain untuk melakukan pemanggilan atau tidak perlu melakukan pemanggilan dan seterusnya. Siapa yang harus dipanggil, bagaimana cara memanggilnya, itu semua menjadi domain dari penyidik untuk melakukan kewenangannya itu. Coba ahli jelaskan tindak pidana apa saja yang tidak perlu pakai surat. Ya ketika tertangkap tangan, saya kira ini langsung ditangkap kemudian baru dilakukan proses bagaimana mestinya 24 jam dia diminta keterangan, kan tidak perlu harus ada surat dulu. Itu contoh yang konkret yang memang bisa dijadikan sebagai satu pedoman. Demikian yang mulia. Sebentar, satu lagi terakhir. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014 tanggal 28 April 2015 terkait dengan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu. Ya, itu sudah ditanyakan oleh rekan saudara itu. Tuh, ya. Yang lain
lain, yang baru. Dilanjutkan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ahli, apabila syarat formil dalam sebuah perkara tidak terpenuhi, apakah status tersangka masih melekat? Syarat formil yang saudara maksudkan apa, Bapak? Ya, misalnya penetapan tersangkanya, kemudian tidak sesuai dengan SOP yang ada, kan begitu. Apakah status tersangkanya masih melekat? Baik, mohon izin Yang Mulia. Prinsipnya begitu kemudian penetapan tersangka mendasarkan pada 2 alat bukti tadi, maka penetapan tersangkanya adalah sah. Sebaliknya, kalau dalam penetapan tersangka tidak mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka berdasarkan penafsiran secara a contrario adalah sebaliknya. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Kalau alat bukti yang tadi ahli maksud tidak ada kaitannya dengan tindak pidana semisal pembunuhan, bagaimana menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi kan sudah saya sampaikan, selama syarat formil dalam artian adalah minimal 2 alat bukti tadi terpenuhi, maka penetapan tersangkanya adalah sah. Kalau menurut ahli tidak menguji kualitas, tapi kuantitas, jumlah. Kalau sudah ada 2, ya udah. Berarti ahli mulai dari kuantitasnya. Ya. Baik, kalau begitu, terima kasih. Saya akan mencoba lagi bertanya ke ahli. Semoga nyambung kita, hatimu dan hatiku, ahli. Udah, jangan dikomentari. Ahli, saya mau bertanya pada ahli. Ahli tadi mengatakan kalau untuk mentersangkakan orang cukup 2 alat bukti. Nah, bagaimana kalau seandainya orang dituduhkan kasus pencurian? Apakah cukup kita mengambil ijazah, kita mencari keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya? Bagaimana menurut ahli? Pertama Yang Mulia, untuk menilai kualitasnya bukan formil pra-peradilan. Tapi kalau pra-peradilan ini yang penting dalam penetapan tersangkanya sesuai Perma nomor 4 tahun 2016 tadi, ya, pasal 2 ayat 2 ini, ketika terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penetapan secara hukum penetapan tersangka adalah sah. Kalau sebaliknya, kalau nggak terpenuhi, maka ditafsirkan secara a contrario sebaliknya. Demikian Yang Mulia. Bukankah begini ahli? Bukankah seharusnya ada alat barang bukti yang lain yang harus mendukung? Kalau begini gampang sekali loh untuk mentersangkakan orang-orang. Setiap ini cari aja ijazahnya, cari aja keterangan saksi-saksi kalau begitu. Gimana menurut ahli? Sependapat nggak seperti itu? Saya tidak sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh saudara. Ya, seperti itu, jawabannya tetap seperti itu. Cukup? Satu lagi ya, janji ya. Udah ada yang keroncongan soalnya dari sini. Lanjut. Baik, saudara ahli, ini kan menguji aspek formil dari pra-peradilan. Sementara diatur juga di Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Nah, di aturan tersebut menyebutkan tentang bukti yang ingin ditanyakan. Kapan bukti tersebut harus diterima atau harus ditemukan atau harus didapatkan oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Apakah alat bukti tersebut didapatkan setelah penetapan tersangka atau sebelum penetapan tersangka? Mohon izin Yang Mulia, tadi saya ditanya berkali-kali mengenai hakikat penyidikan, definisi penyidikan. Hakikat penyidikan itu ada 2 tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah penyidik harus mencari alat bukti dan menemukan alat bukti. Dan dengan minimal 2 alat bukti tadi dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Maka tentu alat buktinya ada dulu. Alat buktinya ditemukan dulu. 2 alat bukti temukan dijadikan sebagai dasar
dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian jawaban saya, Yang Mulia. Berarti alat bukti tersebut harus ada dulu, lalu ditetapkan orang menjadi tersangka, ya ahli? Iya, dua alat bukti dulu baru ditetapkan jadi tersangka. Oke, sekarang kembalikannya, apabila alat bukti tersebut didapatkan setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka, apakah hal tersebut sah menurut hukum atau dilarang menurut hukum? Sebenarnya sudah bisa dijawab. Harus dua alat bukti itu di depan. Di depan, iya. Ya, Ali. Kalau di belakang Iya, berarti kalau seandainya di belakang itu boleh atau tidak begitu? Ya, tidak boleh lah. Tidak boleh ya? Oke, sepakat ya gitu. Terima kasih Yang Mulia. Satu lagi. Ini udah jelas kok Iya, jawaban Ali. betul. Berarti kan tidak boleh ketika ada alat bukti didapatkan setelah ditetapkan tersangka kan gitu. Satu lagi Yang Mulia. Saudara ahli, tolong jelaskan apa makna pro justisia? Tahu nggak makna pro justisia? Maknanya, bukan artinya, maknanya. Maknanya, tahu dia? Apakah terkaitnya dengan peradilan? Terserah ahli lah. Karena ada ahli yang menjawab. Ya. Mohon izin Yang Mulia, pro justisia memang tidak ada hubungannya dengan pra peradilan. Objek pra peradilan jelas tadi saya tegaskan. Jadi ada hubungannya Yang Mulia. Jadi ini mohon izin. Mohon Yang Mulia dibuka bukti P1. Apa mau ditanyakan ke ahli? Oke, makanya pro justisia ya dalam daftar pencarian orang itu berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring Res CRB Kota. Pertanyaannya apa? Nah, sebentar Yang Mulia, kita sandingkan dulu. Jadi di dalam pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterbitkan tahun 2014, terus surat perintah penangkapan, itu berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota. Pertanyaannya, ini LP-nya dari dari SIUM, dari Res Narkoba, dari Lantas. Sementara di dalam DPO itu jelas ada Res CRB Kota. Apakah kelalaian tersebut atau kesalahan tersebut atau sejenisnya bisa dibenarkan oleh hukum? Karena pro justisia adalah jelas-jelas menyangkut harkat dan martabat manusia, pembatasan asasi manusia. Tadi antara laporan sama ini penetapan itu beda itu ya, terkait itu. Apakah bisa berpengaruh pada ketidakabsahan penetapan tersangka? Mohon izin Yang Mulia, yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Penyidik yang mana? Jadi kita berbicaranya satu rangkaian peristiwa, Pak. Begini. Penetapan DPO itu berdasarkan LP 953 B 8 Romawi 2016 JBR Res CRB Kota. Itu dasar penetapan DPO. Ya, Reskrim Polres Cirebon. Reskrim, bukan narkoba ya, gitu. Tetapi di dalam penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan, itu berdasarkan nomornya sama, tapi nggak tahu ini dari reskrim atau dari narkoba atau dari lantas, tidak ada kejelasannya. Jadi tidak ada Reskrim Kota ini. Ini masalah hak manusia pembatasannya gitu. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin minta justifikasi saudara, tapi saya ingin menyampaikan objek pra peradilan ini adalah terkait dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saya tidak bicara substansi. Yang menetapkan tersangka adalah siapa? Penyidik Polda Jawa Barat. Yang tadi saudara sampaikan dalam ilustrasinya adalah Polresta. Supaya ini clear Yang Mulia, supaya clear. Oleh karenanya dalam kaitannya dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat, selama penyidik Polda Jawa Barat mendasarkan pada minimal 2 alat bukti
yang tadi sudah saya jelaskan, maka sah penetapan tersangkanya. Demikian jawaban saya, Yang Mulia. Saya tidak bertanya penetapan tersangka, Yang Mulia, mohon izin. Ini masalah administrasi, hukum acara, dan saudara diundang di sini oleh termohon untuk menjelaskan ahli Anda di sini, keahlian Anda. Jadi, ketika ada salah penulisan dalam surat pro justisia untuk membatasi hak asasi manusia, itu diperbolehkan atau tidak? Sederhana, kalau boleh apa dasar hukumnya, kalau tidak boleh apa dalilnya, begitu. Yang Mulia, jadi saya tidak menilai soal masalah administrasi. Soal masalah proses administrasinya itu bukan saya. Saya ingin menyampaikan dalam forum ini adalah soal masalah objek pra-peradilannya. Ya, objek pra-peradilan tadi sudah saya sampaikan. Jadi formil nggak boleh administrasi, material nggak boleh, gimana? Udah. Pendapatan seperti itu jangan dipaksakan. Udah ya, cukup ya. Termohon. Satu lagi ya, satu lagi. Dua lagi, yang satu saya satu, beliau satu. Nah, janji ya. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Kemarin kita ada kesetaraan, kami pun dibatasi. Jadi ini mohon juga dibatasi juga. Ya, dibatasi begitu. 2. Ya, satu-satu udah. Ya. Udah. Saya tutup nanti. Saudara ahli terkait dengan tindakan pidana. Apabila seorang terpidana, seorang yang melakukan tindakan pidana tidak tangkap tangan, apakah boleh penyidik melakukan penyidikan tanpa melalui proses-proses penyelidikan? Saya minta ketegasan ahli aja. Ya, mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya sampaikan, kan tadi berkaitan dengan hal itu, maka terkait dengan prinsip dalam hukum pidana ketika terpenuhi adanya mens rea dan aktus serius yang sifatnya serap yang menyimpang dari asas dulmatikid, maka ini dapat ditindaklanjuti dalam tahapan penyidikan. Proses teknisnya menjadi kewenangan penyidik. Pertanyaan berikutnya dari sana, baik. Dari belakang. Masih Yang Mulia, Pak ahli, sebenarnya kita ini cinta polisi dan sayang polisi, dan kita dukung. Tetapi kita ini mendukung yang benar. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Pak ahli, bagaimana pendapat Pak ahli? Dari tadi mengatakan 2 alat bukti. Jika alat barang bukti yang dijadikan alat bukti itu cacat hukum atau tidak sah, apakah sah penetapan tersangka dan melakukan penahanan? Bagaimana pendapat Bapak ahli? Terima kasih. Baik, terima kasih mohon izin Yang Mulia. Jadi yang paling penting tadi saya sampaikan penetapan tersangka mendasarkan pada minimal 2 alat bukti. Ya udah. Ya. Udah seperti itu. Ya, masih ada Pak? Ya, silakan. Mohon izin Yang Mulia, terakhir sebagai closing. Saksi, ahli, kami ingin bertanya terkait dengan sidang pra-peradilan ini. Ada beberapa saksi yang kemarin dihadirkan di dalam sidang ini. Apa konsekuensinya hukum terhadap para saksi tersebut apabila dalam memberikan keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada? Terima kasih. Ya, ini menjadi penilaian dari Yang Mulia, tapi di perkara pokoknya Yang Mulia. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih ahli. Sudah hadir. Jangan kapok. Terima kasih, mangga. Oke, mangga. Silakan, hati-hati. Silakan dikasih jalan, ahli mau lewat keluar. Baik ya, pembuktian sudah selesai semuanya ya. Selesai Yang Mulia. Saya tutup ya. Pembuktian ditutup.
Lanjut besok kesimpulan. Siap Yang Mulia. Dari awal sidang sampai akhir silakan ulas. Siap Yang Mulia. Unek-unek segala macam tuang. Siap. Tidak perlu pakai. Siap. Tapi jangan lupa soft copy ya. Soft copy Yang Mulia. Kesimpulan, ya. Kesimpulan bawa. Langsung diserahkan di kita ya. Oke. Gitu begitu juga. Oke. Jam berapa? Jam 9 termohon. Jam 9. Oke ya, kesimpulan masing-masing diserahkan besok di persidangan ini jam 9 ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Dari termohon ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup? Tunggu lagi besok acara kesimpulan dari para pihak sidang selesai dan nyatakan tutup. Recording stopped. Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan sidang dengan agenda pembuktian dari pihak termohon yakni dari pihak termohon yakni Polda Jawa Barat. Dan pada sidang pada hari ini tim hukum Polda Jawa Barat menghadirkan saksi ahli pidana yaitu Agus Surono dari Universitas Pancasila. Untuk poin yang dititik beratkan pada hari ini adalah pihak pemohon atau tim hukum dari Peggy Setiawan ini menanyakan terkait status tersangka Peggy dan juga mempertanyakan terkait prosedurnya. Dan ini tadi beberapa tanya jawab sudah dilakukan baik itu dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan kepada ahli pidana. Dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan memang ada syarat yang harus dipenuhi yaitu 2 alat bukti. Bunyinya undang-undang seperti itu. Jangan disalahkan ahli atau salahkan penyidik. Bunyinya undang-undang textbooknya bunyinya seperti itu. Pak, jadi kalau disalahkan undang-undangnya, jangan. Boleh tegaskan dulu 3 alat bukti dari pihak penyidik itu apa Pak? Dari pihak polisi? Sudah ada semuanya kan sudah diuraikan kemarin dari mulai saksi, kemudian surat, gitu kan, kemudian ahli. Saksi surat ahli ya Pak? Ya. Pak, bagaimana tanggapannya terkait kuasa hukum sempat menilai bahwasannya saksi yang dihadirkan ini tidak independen, bagaimana pihak Polda menyikapi hal tersebut? Oh, saya nggak merasa nggak independen. Untuk mungkin dari perasaan dari pemohon aja, saya nggak ada apa-apa begitu. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Jadi pihak Polda diberikan ya? Kenapa? Ya tadi sudah. Jumlahnya apa? Ya. Sudah 3. Ya. Besok saya sampaikan di Kasib. Masih Pak. Kalau Kasma dikuang, Kuasa hukum belum ya? Baik pemirsa, untuk sidang terkait dengan pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Jawa Barat memang sudah selesai dan tadi baru saja Kombes Nur Hadi Handayani sebagai Kabid Polda Jawa Barat ini memberikan statement sedikit kepada awak media terkait memang syarat yang harus dipenuhi adalah 2 alat bukti dan tetap meyakini bahwa memang Peggy Setiawan penetapan tersangkanya adalah sah. Dan pemirsa, jika tadi kita melihat jalannya sidang di mana
pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini beberapa kali melontarkan pertanyaan atau menguji terkait alat bukti dan juga menyatakan pertanyaan kepada ahli pidana Agus Surono yang disediakan oleh pihak Polda Jawa Barat. Dan pemirsa, saat ini kita melihat statement dari kuasa hukum tim Peggy Setiawan terlebih dahulu. Begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja. Ya. Iya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Beliaulah yang memutuskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kami masuk ke dalam pokok perkara atau pra-peradilan. Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang. Karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini jawabannya dua alat bukti. Ditanya itu jawabannya dua alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan, ya, untuk menemukan nanti kesimpulannya seperti apa, ya. Kan kita ini kan besok dituntut membuat kesimpulan. Bagaimana kita mau mengembangkan tentang analisa-analisa kita tentang perkara ini kalau selalu bilang bagaimana dua alat bukti, kan itu, ya. Terus tadi ada pihak kuasa hukum juga tadi ada sempat mencatat begitu statement dari saksi ahli yang dihadirkan. Nah, bagaimana bagian apa yang kemudian ini menjanggal di statement selanjutnya? Karena kita itu kan ini adalah kesaksian ahli itu adalah ilmu buat kita, makanya kita menanyakan apapun biar kita tahu sebenarnya pendapat ahli itu seperti apa, karena memang dia kan ahli pidana dan ahli hukum acara pidana, berarti dia kan tahu segalanya, makanya kita tanyakan apa yang berhubungan dengan KUHP dan dengan KUHAP agar kita pun mendapatkan ilmu. Makanya apapun yang dia katakan saya catat, seperti tadi dia bilang kan kalau keadaan mendesak itu atau tertangkap tangan tidak perlu ada pemanggilan terhadap si terduga atau yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jika ada laporan itu harus dilakukan pemanggilan. Tapi dalam perkara ini itu tidak dilakukan karena kan ada laporan Rudiana, tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap klien saya. Makanya apakah menurut ahli itu penetapan tersangkanya sah atau tidak? Tapi ahli malah mengatakan saya tidak mengatakan itu, saya mencatatnya loh gitu. Seperti itu. Makanya kita kecewa semua yang dia katakan itu saya catat, tapi dia selalu mengatakan itu sudah dijawab, itu sudah dijawab. Itu kan seperti itu kan bukan ahli. Kalau ahli itu ya jawab saja karena kita pun mendapatkan ilmu dari jawaban dia. Dan ujung-ujungnya selalu menjawab tergantung kepada dua alat bukti. Bagaimana ilmu tentang KUHAP dan KUHP ini bisa kita dapatkan dari seorang ahli kalau dia selalu jawabannya seperti itu. Ini kan kita ini mempertanyakan ke ahli itu untuk mendapatkan keterangan yang terang benderang, ya, tentang perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami. Demikian. Jadi begini, teman-teman. Ini ahli tadi menurut kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ahli ini tidak objektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Itu ke satu. Yang kedua, kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Yang ketiga, dia setiap kali ditanya dia selalu lari kepada dua alat bukti. Sepertinya apapun makanannya tes sosro. Jadi kami kecewa sekali dengan ahli ini. Kami bertanya itu maksudnya adalah untuk membuat kesimpulan besok kita mau kasih ke hakim. Tetapi jawabannya seperti itu, ya sudah, it's okay lah. Nanti hakim yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Dan menurut bukti-bukti saksi yang ada termasuk ahli yang datang seperti tadi ini, tidak alasan bagi kami untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Terima kasih. Ya. Ya, baik
Baik pemirsa, baru saja kita mendengar statement dari kuasa hukum atau tim hukum dari Peggy Setiawan. Dalam statement yang tadi disampaikan oleh Muhtar Effendi dan juga kawan-kawan ini mengatakan bahwa tidak puas dengan ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat yang mengatakan bahwa ahli pidananya ini sungguh tidak independen. Karena dalam beberapa pertanyaan maksud kami, ini pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan menilai bahwa ahli pidana tidak mau menjawab atau malah mengaitkan bahwa pertanyaan tersebut adalah terkait perkara sehingga tidak mau menjawab. Menurut dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini, kesaksian dari ahli pidana adalah ilmu yang seharusnya ini diberikan sebanyak-banyaknya pada saat sidang pra-peradilan seperti ini. Dan harusnya ahli pidana tidak terlihat seperti memihak atau sebaiknya independen. Dan ini yang kemudian membuat pihak dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan cukup kecewa dengan ahli pidana yang dihadirkan, yaitu Agus Surono. Dan pada akhir statement disampaikan bahwa tidak ada alasan untuk hakim tidak membebaskan Peggy Setiawan. Jadi tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini masih meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah bukan Peggy Peron yang menjadi DPO pada kasus Vina Eki tahun 2016 silam. Dan tadi sidang berjalan dengan cukup lancar pemirsa. Pembuktian dari pihak termohonnya ini Polda Jawa Barat yang menghadirkan satu orang ahli pidana. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait sidang pada hari ini, kita sudah tersambung dengan rekan Faisal Rinaldi. Silakan Faisal. Ya, Aulia, sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda pembuktian dari pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat sudah selesai kurang lebih sekitar 5 menit tadi atau tepat pada pukul 12 siang. Di mana Aulia, untuk sidang pembuktian ini tadi dimulai sekitar pukul 10 pagi dan menghadirkan satu ahli pidana dari pihak termohon dalam hal ini pihak Polda Jawa Barat, di mana untuk ahli yang dihadirkan adalah Agus Surono yang merupakan ahli pidana. Nah, dalam persidangan tadi memang dari pantauan kami Aulia berjalan cukup panas dikarenakan ahli pidana Agus Surono yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat berulang kali menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak dari atau kubu dari Peggy Setiawan. Dan tadi ada beberapa poin sedikit yang bisa kami ulas Aulia, di mana dari keterangan ahli pidana tersebut diantaranya adalah pada intinya menjelaskan terkait prosedur penetapan tersangka seseorang dalam suatu kasus, di mana menurut keterangannya atau pada kesaksiannya di persidangan tadi di agenda pembuktian bahwa ahli pidana ini mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus ini minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, tadi juga ahli pidana Agus Surono mengatakan bahwa ada beberapa aspek memang dalam suatu kasus ini atau dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ini, diantaranya ada 3 aspek, yakni keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan juga sejumlah dokumen, surat-surat. Nah, ini dari ketiga aspek-aspek tersebut memang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal harus 2 tersebut terpenuhi. Seperti misalnya 1 kesaksian ahli dan juga 1 lagi dokumen atau surat-surat. Nah, memang dalam hal ini atau menetapkan sebagai tersangka tadi terus ditekankan oleh ahli pidana ini, oleh Agus Surono, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Nah, terkait alat bukti ini memang Aulia yang hingga saat ini masih terus menjadi pertanyaan atau yang terus dipertanyakan oleh pihak Peggy Setiawan. Karena kan memang hingga saat ini atau sampai dengan saat ini pihak Peggy Setiawan belum meyakini bahwa pihak kepolisian mempunyai sejumlah alat bukti yang kuat dan sah untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kami informasikan pula Aulia dan juga pemirsa, memang pihak kepolisian sudah memiliki atau mengantongi 3 alat bukti. Dan Aulia, kita nantikan besok Jumat 5 Juli 2024 adalah agenda kesimpulan. Demikian Aulia, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Dan pemirsa, demikian berakhir juga breaking news pada siang hari ini. Besok kita akan hadirkan kembali terkait dengan agenda kesimpulan masing-masing dari pihak termohon dan juga pemohon. Saya Oleh Warani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.